guys, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membagikan video mengenai penjelasan tabel periodik alkali tanah. Kalian tahu nggak sih apa saja poin-poin penting yang ada pada tabel periodik alkali tanah? Nah, poin-poin penting yang ada pada alkali tanah yaitu yang pertama, unsur kimia golongan 2 atau 2A dari tabel periodik. Yang kedua, dikenal sebagai golongan berilium yang terdiri dari unsur Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Yang ketiga, memiliki sifat yang mirip yakni logam berkilau, putih keperakan, sedikit tereaktif pada suhu dan tekanan standar. Nah, secara struktural, mereka memiliki kesamaan yaitu kelopak elektron S terisi penuh. Artinya, orbital ini lengkap berisi 2 elektron, sehingga unsur-unsur ini mudah kehilangan kedua elektron terluarnya. Untuk membentuk kation dengan muatan plus 2 dan tingkat oksidasi bilangan oksidasi plus 2. Lokasi alkali tanah berada di golongan 2A atau kolom kedua tabel periodik unsur. Kita mulai dari sejarah berilium. Nama berilium berasal dari bahasa Yunani berilos, beril. Berilium pernah dinamakan glusinium dari Yunani gilix atau manis, karena rasa manis garamnya. Ditemukan oleh Louis Fauquelin pada tahun 1798 dalam bentuk oksida, dalam beril, dan dalam zamrud. Fred Rice Waller dari AA besi masing-masing berhasil menghasilkan logam pada tahun 1828 dengan mereaksikan kalium berilium klorida. Selanjutnya yaitu sejarah magnesium. Nama magnesia Yunani untuk sebuah daerah di Thesali disebut magnesium oksida magnesia karena hal ini terkait dengan magnetit dan mangan yang juga berasal dari daerah ini dan diperlukan diferensiasi sebagai zat terpisah. Joseph Black mengenal pasti magnesium sebagai sejenis unsur pada tahun 1755. Kemudian pada tahun 1808, C. Humphrey Davy mengasingkan logam magnesium secara elektrolisis dari campuran magnesia dan HgO dan berhasil menemukan unsur magnesium. Sementara AA besi telah hasil menyediakan dalam bentuk koheren pada tahun 1831. Sejarah kalsium. Kalsium yang dilambangkan dengan huruf Ca dan bernomor atom 20 dalam bahasa Latin CaLX, kapur. Walau kapur telah digunakan oleh orang-orang Romawi di abad ke-1, logam kalsium belum ditemukan sampai tahun 1808. Setelah mempelajari Berzelius dan Pontin berhasil mempersiapkan campuran air raksa dengan kalsium atau amalgam dengan cara mengelektrolisis kapur di dalam air raksa. Davy berhasil mengisolasi unsur ini walau bukan logam kalsium murni. Sejarah strontium. Strontium yang berlambangkan huruf Sr dan memiliki nomor atom 38, mineral strontianit dinamakan setelah penduduk desa Strontian di desa Skotlandia menemukannya di sebuah tambang terpencil pada tahun 1787. Adair Crawford mengenali bahwa mineral tersebut berbeda dengan mineral-mineral barium lainnya pada tahun 1790. Strontium itu sendiri baru ditemukan pada tahun 1798 oleh Thomas Charles Hope dan logam strontium berhasil dipisahkan oleh Sir Humphrey Davy pada tahun 1808 menggunakan elektrolisis dan diumumkan olehnya sendiri pada sebuah acara perkuliahan Royal Society pada tanggal 30 Juni 1808. Sejarah barium. Barium yang memiliki lambang huruf Ba dan memiliki nomor atom 56. Barium dari bahasa Yunani bari yang berarti berat, pertama kali diidentifikasi pada tahun 1774 oleh Charles Halley dan berhasil diekstraksi pada tahun 1808 oleh Sir Humphrey Davy di Inggris. Oksida barium pertama kali disebut barote, yang mana kemudian diganti menjadi barita atau barium oksida oleh Antoine Lavoisier dari kata barium untuk menjelaskan sifat logamnya. Radium ditemukan oleh Marie Sklodowska-Curie dan suaminya Pierre pada tahun 1898 dari biji uranium di Bohemia Utara, Republik Czech. Ketika sedang mempelajari biji uranium, Marie berhasil memisahkan uranium dari bijinya dan menemukan bahwa ternyata biji tersebut masih bersifat radioaktif. Mereka kemudian memisahkan sebuah campuran radioaktif yang kebanyakan terdiri atas barium.
yang dapat menghasilkan nyala api berwarna hijau yang sangat terang dan garis spektral berwarna merah, yang belum pernah didokumentasikan sebelumnya. Penemuan ini diumumkan Curie dan suaminya ke Akademi Sains di Prancis pada 26 Desember 1898 pada tahun 1902. Curie dan André Louis Debrun berhasil memisahkan radium sebagai logam murni dengan cara mengelektrolisis radium klorida murni menggunakan katoda merkuri. Kemudian didistilasi pada atmosfer gas hidrogen. Adapun manfaat alkali tanah, yaitu yang pertama, berilium. Berilium digunakan untuk memadukan logam agar lebih kuat, akan tetapi bermassa lebih ringan. Biasanya paduan ini digunakan pada kemudi pesawat jet. Berilium digunakan pada kaca dari sinar X. Berilium digunakan untuk mengontrol reaksi fisik pada reaktor nuklir. Campuran berilium dan tembaga banyak dipakai pada alat listrik, maka berilium sangat penting sebagai komponen televisi. Kedua, magnesium. Magnesium digunakan untuk memberi warna putih terang pada kembang api dan pada lampu blitz. Senyawa MgO dapat digunakan untuk melapisi tungku karena senyawa MgO memiliki titik leleh yang tinggi. Senyawa MgOH2 digunakan dalam pasta gigi untuk mengurangi asam yang terdapat di mulut dan mencegah terjadinya kerusakan gigi, sekaligus sebagai pencegah MAH. Yang ketiga, kalsium. Kalsium digunakan pada obat-obatan, pupuk pengembang kue, dan plastik. Senyawa CaSO+ digunakan untuk membuat gips yang berfungsi untuk membalut tulang yang patah. Senyawa CaCO3 biasa digunakan untuk bahan bangunan seperti komponen semen dan cat tembok. Selain itu, digunakan untuk membuat kapur tulis dan gelas. Keempat, strontium. Strontium dalam senyawa SrNO3 memberikan warna merah apabila digunakan untuk bahan kembang api. Strontium sebagai senyawa karbonat biasa digunakan dalam pembuatan kaca televisi berwarna dan komputer. Untuk pengoperasian mercusuar yang mengubah energi panas menjadi listrik dalam baterai nuklir RTG. Apa sih alasan disebut alkali tanah? Istilah tanah atau earth dalam bahasa Inggris digunakan oleh ahli kimia zaman dahulu untuk menyebutkan zat-zat yang sukar larut dalam air, serta tetap stabil pada suhu tinggi. Memang, demikianlah sifat-sifat sejumlah besar senyawa-senyawa golongan 2A, dan karena kemiripan golongan ini dengan alkali 1A, maka lahirlah sebutan alkali tanah. Logam alkali tanah tidak terdapat di alam sebagai unsur bebas, melainkan selalu dijumpai dalam bentuk senyawa-senyawanya. Berikut adalah sifat-sifat kimia. Yang pertama yaitu reaksi dengan air. Berilium tidak bereaksi dengan air, sedangkan logam magnesium bereaksi sangat lambat dan hanya dapat bereaksi dengan air panas. Logam kalsium, strontium, barium, dan radium bereaksi sangat cepat dan dapat bereaksi dengan air dingin. Contohnya, Ca plus 2H2O menjadi CaOH2 plus H2. Yang kedua, reaksi dengan oksigen. Logam alkali tanah di udara akan berkorosi, kecuali Mg dan Be. Dengan pemanasan, berilium dan magnesium dapat bereaksi dengan oksigen. Oksida berilium dan magnesium yang terbentuk akan menjadi lapisan pelindung pada permukaan logam. Contohnya, 2Mg plus O2 menjadi 2MgO. Yang ketiga ialah reaksi dengan halogen. Semua logam alkali tanah bereaksi dengan halogen dengan cepat membentuk garam halida, kecuali berilium. Oleh karena daya polarisasi ion Be terhadap pasangan elektron halogen kecuali F-, maka BCl2 berikatan kovalen, sedangkan alkali tanah yang lain berikatan ion. Contohnya, Ca plus Cl2 menjadi CaCl2. Yang keempat, reaksi dengan asam basa. Semua logam alkali tanah bereaksi dengan asam kuat. Makin ke bawah, makin reaktif, membentuk garam dan gas hidrogen. Contohnya, Sr plus 2HCl menjadi SrCl2 plus H2. Semua logam alkali tanah bereaksi dengan basa kuat membentuk BeOH42 dan gas H2. Contohnya,
Be plus 2NaOH menjadi Na2Be plus H2. Sekian video penjelasan mengenai tabel periodik alkali tanah. Sampai jumpa!